Shalom saudara, dalam episode kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita perlu mewaspadai tekanan. Bagaimana kita perlu mewaspadai adanya tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat firman Tuhan Bilangan pasal 11 ayat 10, lanjut ayat 22 dan 23. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Nah loh, kok bisa ya malah Musa lihat kok Tuhan gitu ya mungkin ya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Ini pertanyaan Musa kepada Tuhan. Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Jadi kisah ini terjadi pada saat bangsa Israel mulai bosan karena mereka makan mana setiap hari. Mereka mulai menagih sesuatu yang lebih dari roti mana, yaitu mereka mau daging. Bahkan di sana berkumpul juga orang-orang yang serakah, orang-orang yang jahat, yang memang punya niatan yang serakah. Mereka berteriak-berteriak memprovokasi, mereka minta daging. Nah, singkat cerita, teriakan mereka didengar Tuhan. Tetapi ini menjadi sebuah tekanan buat Musa. Karena banyaknya orang yang menekan Musa untuk Musa bisa memberikan lebih. Sampai akhirnya Musa berkata kepada Tuhan loh. Padahal Tuhan bilang, oke, nanti saya akan kirim daging. Tapi Musa malah jawab gini, wah, mana bisa nyembelih kambing domba, lembu sapi bagi mereka yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Itu Alkitab mencatat 600.000 laki-laki. Kurang lebih 600.000 orang laki-laki, nggak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara bayangin berapa banyak. Anggaplah dikali 2 begitu ya. Itu udah 1.200.000 orang, saudara. Di mana Musa bisa mencukupkan 1.200.000 orang makan daging sampai kenyang? Sampai akhirnya tekanan demi tekanan yang datang itu membuat Musa yang begitu dekat dengan Tuhan hubungannya, sampai bisa nggak percaya sama Tuhan. Dan Musa bilang, dari mana Tuhan? Dari mana kita bisa mendapatkannya? Hati-hati saudara, dalam keadaan tertekan. Sekalipun kita mungkin dulu hubungan dengan Tuhan begitu luar biasa, rajin baca firman, bahkan mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Tapi waktu tekanan demi tekanan datang dan kita tidak jaga hati kita, bisa-bisa satu titik, kita mulai ragu sama Tuhan. Kita mulai gak percaya sama Tuhan. Itu yang terjadi dengan Musa. Kita tahu akhirnya kan, bagaimana Tuhan mengirim. Bukan ikan yang Tuhan kirim ya. Bukan apalagi, bukan kambing datang, bukan. Tuhan kirim burung. Tuhan kirim burung datang, dan burung itu menurut salah satu literatur tentang sejarah yang terjadi di daerah Timur Tengah, saudara. Jadi di tahun-tahun tertentu memang ada satu migrasi besar-besaran burung puyuh, saudara. Dan burung itu terbang rendah sehingga orang tuh dapat dengan tangan ambil burung itu. Karena mereka terbang begitu rendah. Dan itu dicatat ya dalam sejarah, dalam kalau nggak salah dalam National Geographic gitu. Hal-hal seperti itu dicatat. Nah, saudara, ternyata ada aja cara Tuhan yang nggak bisa masuk ke otak manusia. Tetapi yang jadi masalah, cara Tuhan ini bisa nggak terjadi kalau sampai kita tuh nggak percaya. Ini yang jadi bahaya adalah tekanan yang datang menghimpit kita hari-hari ini. Jangan sampai membuat kita akhirnya nggak percaya sama janji Tuhan. Cara Tuhan. Jangan melogikakan Tuhan. Kita akan berhenti bisa menggunakan logika kalau kita terus memaksakan logika kita untuk ikut dalam rencana Tuhan. Seringkali Tuhan bekerja melampaui logika manusia. Dan itu yang disebut dengan supranatural. Apapun yang menjadi kendala, masalah yang kau hadapi, tekan. Jaga hatimu, supaya tetap apa yang dijanjikan Tuhan, itu digenapi sempurna. Sekalipun buat kita mungkin berkata, mana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan akan selesaikan dengan cara yang ajaib. Izinkan saya berdoa buat saudara.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mengajar kami, mengingatkan, menegur kami. Mungkin hari-hari ini kami mulai ragu akan Tuhan, ragu akan janji-Mu, karena begitu banyaknya tekanan demi tekanan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi hari ini Tuhan, teguran buat kami untuk kami kembali fokus, supaya kami melihat hanya kepada rencana Tuhan, bukan kepada yang lain. Tolong kami Tuhan, untuk kami tetap bisa berjalan di jalannya Tuhan, berjalan dengan caranya Tuhan, sekalipun mungkin keadaan semakin tidak menentu. Tetapi kami punya keyakinan bahwa Allah yang kami sembah tidak akan pernah meninggalkan, dan janji-Mu akan selalu digenapi sempurna atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus terus mengalir memerintah atas umat-Mu. Berkati seluruh aktivitas mereka sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.